udah vote di 14 Februari, ya kan? Hasilnya udah ini. Terus kok lu kemudian ada ranah Bawaslu, MK, lu mainnya malah ke kamar yang lain. Nah, itu yang menurut gua agak lain sih. Selamat datang di Bebas Bicara, sebuah forum yang bertujuan untuk meresonansikan suara-suara kebebasan dalam kerangka demokrasi secara bertanggung jawab. Bersama gue Arsy Haikal dan Anggana ex-jurnalis. Ya, thank you Bang Arsy. Sekarang kita kedatangan satu narasumber nih, ya, Betul, Bang. ya researcher, terus peneliti dari Fakultas Hukum UI ya, Bang Satrio Alif. Bang Satrio Alif. Dan di sini dan kita nih mengurai polemik hak angket DPR ini lagi panas banget nih. Bener Bang. Ya. Ini isu yang kayaknya nggak lepas dari pantauan media hari-hari ini kan. Sip. Gitu. Dan sebenarnya gini, namanya kita ini sebenarnya pengen ngobrol tentang satu tadi udah di-mention soal polemik hak angket di DPR. Sebenarnya pertanyaan pertama kali yang pengen gue tanyain tuh gini. Sebenarnya ini apa sih? Maksudnya apakah memang murni katakan ini ingin menggunakan haknya DPR untuk menyelidiki, atau misalnya sebenarnya ini hanya penampungan antar kemarahan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ada motif apa gitu di balik adanya rame-rame hak angket DPR ini gitu. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Agak hangat ya, karena kan tiba-tiba nih baru selesai pemilu. Orang biasanya kan kalau nggak ke Bawaslu, ke MK kan, maksudnya agak jalur hukum yang biasa semua orang tahu gitu loh. Tiba-tiba ini bawa hak angket gitu kan, jadi hal yang menarik kan. Nah kalau misalnya dibilang motifnya apa, semua motif itu bisa bener ya. Apalagi yang Arsy omongin itu kan semuanya kita ya sifatnya spekulatif ya, karena nggak yang tahu kan. Karena sampai hari ini pun belum ada draft hak angket yang masuk ya, belum ada pengajuannya yang secara resmi kan. Kemarin terakhir ya yang pas Senin paripurna itu. Iya pas paripurna kan baru muncul 3 fraksi ya, yang menyuarakan agak dari PKB, PKS sama PDIP ya. Nah tapi lagi-lagi kan itu baru ya bunyi-bunyi awalan lah, belum ada hal yang dengung-dengung aja gitu. Dengung aja gitu, belum ada yang konkret gitu. Jadi ya masih panjang sih perjalanan. Masih panjang ya perjalanan. Ya itu makanya sebenarnya yang kita juga ingin obrolin di sini, ini hak angket ini adalah hak angket ini sebetulnya memang betul-betul murni dimunculkan ke publik karena ada satu masalah, atau hanya ingin menampung satu elemen yang sedang marah begitu. Itu sih kayaknya. Kalau dari Satrio gimana ngelihat ini? Apakah memang tendensinya mengarah ke sana, atau sebetulnya memang ya ini adalah hal yang harus diangkat begitu? Sebenarnya bisa mengarah ke keduanya, tergantung sisi yang mana ya. Maksudnya kalau misalnya dari sisi yang mungkin mengajukan, yang melihatnya ini sebagai suatu hak konstitusional, hak mereka, dan juga ini kan juga barang baru ya dalam 10 tahun kebelakang, terlepas dari pemerintahan yang saat ini berkuasa pun tidak pernah ada hak angket yang diajukan. Poinnya itu. Ini menurut ini gue pribadi ya, kayak ini kalau misalnya kejadian pun jadi satu trademark ya. Oh pertama kali gak hak angket di pemerintahan ini, ataupun gak jadi pun ya ini jadi suatu legacy juga bahwasanya pemerintahan ini pemerintahan paling stabil yang ada di Indonesia. Even zamannya Pak Harto pun agak hak angket yang coba digulirkan secara formil kan. Lewat Tuntutan 1980 ke Pertamina kan, saat waktu itu Ibnu Sutowo berkuasa, Pertamina bangkrut yang sejenisnya gitu. Tapi sekarang kan nggak ada. Nah itu dari sisi mungkin ini ya secara legal formalnya konstitusional. Tapi sisi lain ya buat orang marah-marah juga bisa. Karena lagi-lagi kan namanya juga lembaga politik ya. Terlepas dari DPR berdasarkan hukum ya, tapi kan ruang-ruang politis itu kan pasti ada di setiap tindakan, ujaran maupun sikap yang diambil kan. Jadi ya balik lagi tergantung gimana mau lihatnya kan. Apalagi ini hak angketnya sendiri dengungnya itu nggak baru hari ini soal ini kan. Sebenarnya dari awal pun itu awal pemilu ya, Oktober November tuh dari PDIP udah ada yang bunyi sebenarnya soal hak angket kan. Tapi kenapa nggak kemudian didorong? Nah itu pada waktu jadi itu pertanyaan juga kan. Timingnya ini juga jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang diangkat, nggak kemarin-kemarin kan gitu. Dan pertanyaan juga menariknya begini ya. Ini kan hak angket
oke, konstitusional, Iya. ya kan? Iya. Permasalahan yang ingin dibawa kan harusnya per Oktober November. Iya. Itu udah mulai ada masalah, Betul. kecurigaan Iya. dan lain sebagainya. Masalahnya kenapa baru sekarang ini didorong kenceng gitu loh. Ya. Itu masalahnya. Oke, politis. Tetapi kalau gua ngelihat nggak fair juga dong. Iya. Ya kan? Nggak fair juga. Kenapa nggak fair? Satu hal yang membuat gue nggak fair adalah kita udah tahu mana yang menang, mana yang kalah. Jadi bias Berdasarkan ya sih. perhitungan sementara. Betul. Kalau lu mau mendorong dan fair Ya. dari awal dong, biar semuanya terang benderang. Nah itu menurut lu, Sat, gimana nih? Apakah hak angket ini hanya nafsu sebagian ya? Kalau gue ngelihatnya sebagian, Iya. ya kan? Karena nggak full juga semua orang dorong hak Betul. angket, apalagi yang di parlemen, apalagi yang sekarang ini yang Sementara kalah juga, unggul, ya. yang kalah pada belum masuk lagi di anggota legislatif puyeng juga kan? Iya. Nah itu gimana menurut lo? Sebenarnya mungkin kalau misalnya kita tarik dari POV lain ya, sebenarnya kan hak angket ini mungkin emang sudah bunyi dari bulan Oktober November ya. Cuma waktu itu kan masih semua baru berjalan, semua baru konsolidasi. Putusan MK 90 baru keluar. Pencawapresan segala macam whatever itu baru muncul. Artinya baru ada konsolidasi kekuatan di situ dan juga belum ada bukti valid terhadap hal yang dilakukan gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang ini sudah ada bukti valid dalam artian foto-foto footage video soal bansos di mana-mana, soal kesalahan DPR di mana-mana, C1 bega isinya sama si rekap di mana-mana. Artinya sudah sejembreng buktinya gitu. Jadinya untuk proven ya tergantung gimana willingness-nya aja, buktinya udah di mana-mana. Oke, Gitu. oke. Tapi bakalan, kalau gue bilangnya nggak lancar-lancar juga. Pasti. Benar nggak? Karena kan ya lu tahu hak angket itu kan untuk melihat sejauh mana menyelidiki apakah undang-undang itu dijalankan dengan benar atau enggak. Terus betul. apakah ada kesalahan dalam di penjalanan undang-undang itu atau apakah kebijakan yang dijalankan pemerintah baik atau benar dan lain sebagainya. Nah, ini mau dibawa kemana? Gue ngelihatnya Endingnya ya, Bang? Iya, endingnya nih nggak jelas. Tujuan utama dorongan hak angket itu nggak jelas. Menurut lu gimana? Kalau udah nggak jelas tujuannya, toh ranahnya juga harusnya kan ya Bawaslu, MK ya. Iya. Nah ini kayak salah kamar gitu. Iya. Nah, sebenarnya menarik adalah bahwa hak angket ini belum tentu jadi ya. Kayak kalau mau ngomongin back to the law-nya atau hukumnya pun syarat hak angket kan diajukan 25 orang dari lebih dari satu fraksi kan. Sekarang oke lah sudah memenuhi udah 3 fraksi, udah lebih dari 38%. Tapi kan untuk disetujui sebagai hak angket itu sendiri untuk bisa digulirkan di parlemen kan meski butuh 50% yang setuju dan yang hadir. Oke. Kondisinya adalah 285 orang anggota DPR pun gak hadir kemarin. Di paripurna. Di paripurna. Senin. Iya. Itu jadi pertanyaan lagi tuh. Iya. Nah, artinya kan gini, berarti nggak mudah untuk melaksanakan ataupun juga menggulirkan hak angket ini kan gitu. Iya. Tapi kenapa istilahnya tuh isunya begitu booming gitu saat padahal kita tahu secara teknis pelaksanaan di lapangan itu nggak mudah dan bahkan yang gua coba cari tahu juga ya hak angket ini kan selain memang tadi ada prasyarat-prasyarat tertentu tapi dia juga secara teknisnya akan lama. Misalnya gini, belum lagi untuk meminta tanda tangan inisiatif dari DPR butuh waktu kan. Bahkan yang gua tahu juga kira-kira kalau kita mau jadikan sebagai hitungan waktu mungkin butuh 1-2 tahun kali ya untuk menyelesaikan satu permasalahan atau satu hak angket ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin selama itu mungkin bisa enggak ya. Karena lagi-lagi kan sebenarnya ada time bound yang cukup rigid ya. Kalau misalnya di undang-undang kemarin gue baru lihat lagi tuh 90-an hari lah. Semua panitia ini berjalan. Tapi kalau pun mau ngambil 90 hari pun dengan jangka waktu dari Maret sampai nanti anggota DPR baru dilantik di Oktober. Oktober tanggal 1 loh, bukan tanggal 20 ya kayak presiden ya. Artinya adalah sangat sempit 7 bulan ini. Itu maksudnya. Berapa hari kerja gitu kan hari kerja. Iya. Belum dipotong Idul Fitri, Idul Adha, libur-libur lainnya. Libur-libur lain. Nah, ini menurut lo ini agak-agak ini aja memaksakan. Benar gak memaksakan? Terkesan gitu misalnya. Terkesan memaksakan pasti agak kesan memaksakan. Tapi kalau misalnya dari sisi lain ya emang ini mungkin ya bahasanya ya kalau misalnya kita mau berandai-andai ya ini mungkin jadi senjata terakhir yang bisa dimiliki karena dengan kondisi
Bawaslu MK yang sudah ada diskus di kalangan sebagian kalangan ya. Ya mungkin salah satu the only way to get the trust ya lewat DPR. Masalahnya juga emang DPR trustnya tinggi. Sebenarnya 3, tapi setidaknya untuk orang yang agamanya merasa lebih dipercaya dibanding MK agak pamannya segala macam. Itu kan yang selalu dibawa-bawa ya. Oke. Tapi masalahnya gini, beberapa tahun terakhir aja DPR ini selalu jadi objek Betul. Betul. dalam berbagai isu lah. Iya. Kita tahu beberapa tahun yang lalu ada isu soal reformasi di korupsi yang memang menyasar langsung ke muka DPR kira-kira gitu. Apakah maksud gue gini, dalam konteks ini apakah hal yang kemarin itu nggak berpengaruh gitu Sat, terhadap image ataupun muka dari DPR lah kira-kira begitu? Pengaruh apa nggak pengaruh kondisinya kalau yang gue lihat sekarang ya, karena ada pembelahan yang sedemikian rupa ya, pembelahannya walaupun awalnya desain jadi 3 pun jadi 2 ya pada ujungnya ya. Betul. Itu pun pembelahannya membuat ya seenggaknya DPR itu punya nyawa lagi, karena ada orang-orang yang mau nggak mau menaruh harapan di dia dengan adanya kondisi di tempat lain yang nggak memadai buat masyarakat yang nggak puas ya. Gitu. Yeah. Masalahnya kan gini. Ya. Kalau memang betul hak angket digulirkan Iya. dan itu jalan, Iya. apakah mengubah hasil? Nah, ya, Oh. itu juga penting sih. Sebenarnya keberadaan hak angket gue nggak bakal ngubah hasil apapun. Nggak akan mengubah. Nggak bakal. Nah, iya. Iya. Terus apa yang mau dibuat dari hak angket ini Kalau kalau bahasa ngelengehnya ya sebenarnya cuma forum buat buka-bukaan kondisinya gimana sih, Oke. kondisi di lapangan gimana sih, ini kecurangan gimana aja, hasil mungkin nggak keubah, tapi seenggaknya agak mungkin ya, apalagi yang buat anggota DPR banyak yang nggak kepilih ya kan, banyak yang baru ya, agak kepuasan sendiri bisa membuktiin kalau misalnya ini ada kesalahan loh emang loh. Oke, atau juga sebagai upaya mendelegitimasi pemerintahan yang mungkin nanti akan disahkan gitu. Ada upaya ke sana? Upaya mungkin bisa dilihat dari kacamata itu ya, tapi maksudnya delegitimasi atau melegitimasi kan balik lagi bagaimana orang keras ke dia ya. Toh faktanya dengan kondisi kayak sekarang pun terlepas dari apapun yang terjadi ya orang masih banyak percaya kok sama yang pemerintah sekarang dan lain-lain, ya itu juga jadi salah satu faktor yang gak bisa kita sampingkan gitu loh. Kalau masalahnya urusan legitimasi sih mungkin gak terlalu ke arah sana ya, apalagi ya orang masih lebih percaya pemerintah sekarang Ya. Soalnya gini, dari yang kita coba baca nih kan, maksudnya ini pembacaan gua. Tadi kita udah bahas soal ini kayaknya secara time frame juga agak sulit untuk menggolkan apa yang dimaksud dari hak angket itu. Kemudian juga belum lagi soal teknis-teknis lain. Lah sekarang tapi terkesan agak dipaksakan. Kemudian juga kalau kita cari ujungnya, meskipun mungkin ada lah beberapa dugaan gitu ya, kita bisa baca nanti mungkin ujungnya bakal mau diarahkan ke sini terus ke sana segala macam. Tapi itu kalau gue lebih melihat kepada apakah ini ya tadi sebagai upaya mendelegitimasi gitu pemerintahan yang akan dilantik besok misalnya, karena kalau untuk pengerahan isu narasi itu jadi penting loh Sat di kalangan middle class kita. Betul. Karena sebetulnya 5 yearly politics kita itu udah terlaksana. Kalau gue suka ngebagi 2 sebenarnya. Politik di kita itu terbagi 2. Satu 5 yearly politics yang kemarin udah terlaksana di 14 Februari, itu pure suara rakyat udah tersalurkan di sana. Tapi day to day politicsnya itu ada di kalangan elit. Gitu. Nah, ini mungkin yang memang kalau gua ngelihat ini kayaknya lagi berusaha untuk diakomodir oleh segelintir elit itu untuk menciptakan suasana pendelegitimasian tadi gitu. Upayanya ke sana. Kalau upaya kayak gini sesuai bukan barang baru ya. Karena maksudnya dari tahun 2000 mungkin yang 2004 2009 pas waktu itu yang kalah nggak terlalu kencang upaya delegitimasinya. Tapi kita bisa lihat dari tahun 2014 apalagi 19 bagaimana upaya delegitimasi tentu ada, dan juga emang dengan terlepas itu merupakan hak kebebasan demokrasi ya, kejadian di Bawaslu 22 Mei dengan segala pengembangan segala macam itu tidak bisa diabaikan sebagai bentuk delegitimasi di sisi lain. Tapi ya itu kan menjadi concern juga bagaimana nantinya ini sejauh apa sih, apalagi kan gak mulai ada demo-demo kecil ya yang lagi viral kan, ibu-ibu di atas di atas mobil komando buat pidato panjang lebar segala macam yang isinya itu kan artinya emang arah-arah ke situ udah mulai aja sih gitu. Tapi kalau gua ngelihat ya, ini menariknya begini loh. Kalau dibilang oleh lu bilang ada upaya delegitimasi, kita harus lihat dulu nih
approval ratingnya Jokowi itu di atas 60% terus. 70% loh, ya 70%. Iya, di atas 60% terus, 70. Ya paling kemarin-kemarin turun dikit dan lain sebagainya. Itu satu ya. Artinya secara penerimaan publik terhadap kinerja presiden itu tinggi. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua, ada beberapa poin delegitimasi kalau kemudian menteri-menterinya itu mundur. Iya. Nah, cuman yang mundur kita tahu cuman berapa? Satu. Ya yang kan? maju. Nah, Iya. satu dan yang maju, ya kan? Dan yang lainnya menurut gua juga masih menaruh kepercayaan. Betul. Itu dua. Dan yang ketiga, dan ini yang penting ya. Gue nggak akan bilang bahwa yang melakukan unjuk rasa itu semuanya adalah non organik. Ada yang organik. Betul. Ya, tapi berapa persen yang organik? Yes. Ya kan? Berapa persen yang organik yang kemudian melakukan unjuk rasa bahwa dia merasa pemilu ini memberatkan hidupnya? Berapa persen? Ya kan? Nah, bisa dilihat dari situ. Nah, dengan tidak banyaknya yang melakukan unjuk rasa, menurut gua ini salah satu hal yang menurut gua urgensi kenegaraan itu bukan di hak angket nih. Lu ngelihatnya gimana? Agak betul nggak? Agak betul ya, bukan agak lain gitu. Agak lain gitu, betul karena Karena ada hal yang lebih urgent yang harus diurusin oleh politisi-politisi kita nih. Betul. Dibanding ya ini kita udah vote di 14 Februari, ya kan? Hasilnya udah ini. Terus kok lu kemudian ada ranah Bawaslu, MK, lu mainnya malah ke kamar yang lain. Nah, itu yang menurut gua agak lain sih. Betul, maksudnya Ya kan akan lebih baik misalnya politisi-politisi kita ini mikirin gimana kita bisa keluar dari ancaman-ancaman yang ada sekarang. Misalnya dampak El Nino ini gede, Bos. Yes, itu Ya, salah satu gitu kan. Akan lebih efektif mungkin ketika energi itu terfokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang berdampak langsung terhadap rakyat gitu. Kan dampak dari El Nino kan misalnya harga pangan naik, ya kan, kemudian juga belum lagi bencana-bencana yang kayak kemarin terakhir di Bandung itu kita pertama kali dapat tornado kan gitu. Nah itu udah jelas karena climate change kan gitu. Nah makanya urgent nggak hak angket menurut pandangan lo, Bang? Kalau gue ya mungkin gue masih lagi kakak urgent. Kenapa? Karena lagi-lagi yang dipuaskan politisi ini mungkin yang lagi maju. Berarti elit. Bukan, yang dipuaskannya adalah orang yang menaruh suara pada mereka. Kalau misalnya mereka nggak ngajuin hak angket segala macem, yang bakal di backfire siapa? Ya politisi itu lagi. Artinya adalah ini at least jadi ruang terakhir penyampaian aspirasi masyarakat yang mau nggak mau ya diwakili oleh orang-orang yang kebetulan kalah itu ya secara suara itu untuk menyuarakan suaranya. At least dia ngomong, dia berusaha dan lain-lain whatever ya, the result ya we know it could be nonsense, bahkan gak ada result sama sekali. Oke, berarti ini nggak lebih dari upaya menjaga marwah gitu ya? Marwah sekelompok atau segelintir pihak ini. Ya, karena kan lu tadi bilang gini, mereka kan mewakili pihak-pihak yang marah atau katakan pihak-pihak yang tidak beruntung dalam pemilu kemarin kan gitu. Ketika ketika mereka nggak melakukan satu action yang katakanlah heroik, mungkin itu akan jadi backfire kan tadi. Nah, makanya kemudian memunculkan isu-isu yang sebenarnya nonsens kalau lu bilang tadi kan. Sebenarnya backfire-nya itu ke konstituen mereka ya, apalagi itu yang orang-orang marah itu kan biasanya konstituen mereka ya. Egg di egg ya, maksudnya kalau mereka melakukan apapun lebih parah lagi mungkin 5 tahun ke depan bakal dicatat dalam sejarah ataupun di record sama pemilihan mereka bukan orang yang loyal terhadap apa yang jadi value mereka, habis itu cabut kan. Itu kan juga jadi salah satu opsi juga pertimbangan. Ya, tapi sebenarnya udah terlihat itu saat gejala-gejala itu. Kenapa? Gue bisa bilang gini, ada salah satu paslon sebenarnya boleh nggak sih gue sebut? Ya, kalau masih oke sih aman-aman aja. Soalnya ya. ini kan fakta. Aman-aman aja. Maksud gue gini, gue sih melihat
itu paslon 01, 02, 03 aja. 03 calon wakil presiden dari Iya. 03 itu kan juga sebetulnya berkomentar terkait hak angket ini kan. Iya. Justru menurut gua Pak Mahfud ini sudah kembali ke habitatnya sebelum waktunya. Jadi seorang Iya. pengamat gitu kan. Iya. Gitu. Jadi beliau nggak ngoyo juga untuk melakukan hak angket. Jadi Secara kan ada alamiah dia udah menerima. itu Iya. gitu maksud Ya, gua nggak. itu dari sisi calonnya aja. Itu Ya. jadi ada apa ya, ada gap lah maksud Iya. gua antara apa yang dilakukan dengan apa yang mungkin difikirkan gitu. Ya pasti agak gap sih. Apalagi kan masalahnya adalah hak angket ini sendiri kan kalau mau ngomongin balik ke hak angket yang diajuin ini sendiri nggak firm, nggak jelas. Yes. Maksudnya nggak jelasnya adalah ini kan kayak waktu kemarin di Nasdem Tower ya. Yes. Yang sempat ada konferensi pers 3 pimpinan partai yang 01 ya. Ya omongannya adalah kita maju kalau PDIP maju dan kita maju kalau misalnya PDIP jelas maunya apa. Jadi main nunggu-nungguan nih. Iya. Wait and see. Wait Kan? and see-nya ini yang jadi malah nggak jelas maunya apa. Jadi kayaknya politisi ini memang selalu menunggu gini bang. Kira-kira dia nimbang-nimbang ini barang ini masuk apa enggak. Yes. Kalau misalnya kira-kiranya menguntungkan, masuk ini barang. Wah pasti itu. Itu pasti itu. Iya. Tapi kalau gue kan kembali lagi ya, yang jadi korban ya publik. Sekarang gini, ya kita pernah waktu lu tahu nggak kasus papa minta saham, Ya, kan? Wah itu kan rame tuh, banget ya kan? Iya. Dari jam berapa sampai Iya. jam berapa itu fokus ke sana dan lain sebagainya. Nah saat ini kan kondisi kalau orang ekonomi bilang kita berada dalam kondisi lemdak ya, Iya, bebek, recession. ya kan? Iya. Eh, proses transisi, Iya. ya kan? Kekuasaan yang sebenarnya bukan presiden saat ini kan, ya kan? Nah ini kan transisi. Iya. Nah ketika masa transisi, kebanyakan orang itu nahan dana, transaksi mandek. Apalagi ketika transaksi mandek, lu bahan pokok naik dan lain sebagainya. Nah ini dengan panas-panas begini, apakah menurut gue ya terlalu Buang energi. yes, satu sumber daya yang harus ya lu pikirin biar kehidupan ekonomi sosial politik kita oke lagi. Kenapa dihabiskan ke energi-energi yang menurut gua Iya. ujungnya yang kata lu bilang tadi Bang Satrio nggak firm nih, Iya. gimana? Ya kan nggak firm nih. Iya. Nah kan menurut lu gimana? Sebenarnya itu behaviornya lembaksation ya, maksudnya Yes, itu. natural behavior ya. Di Indonesia sendiri taruhlah dari 3 pemilu ke belakang. 2014 kurang kacau balau apa coba Yes. tiba-tiba ketua DPR dari Golkar yang bukan partai pemenang pemilu karena undang-undang diubah. Udah kagak balik ke DPR 2019 reformasi korupsi yang soal itu. Artinya emang ini nature dari lembaksation kalau dari gua ngelihatnya dari sisi hukumnya juga ini ya. Mungkin agak sisi politiknya ya. Ya ini emang nature orang-orang bahasanya ya. Nature orang-orang yang pasti udah bakal habis pada waktu bakal habis bentar lagi. Yes. Oke. Heeh. Gak tinggal nunggu nyampe aja udah. Berarti orang-orang yang kecewanya Pol gitu. Boleh masih masuk. Orang-orang yang kecewanya Pol, gue kayaknya kalau lewat Bawaslu MK nih makin banyak biaya yang gue keluarin, makin banyak sumber daya yang gue keluarin, mendingan rame-rame sekalian lewat sini. Benar gak kayak gitu? Akhirnya ya cuman mau Menciptakan crowd. iya crowd dan politemen, Ya. entertainment politik yang kemudian DPR nanti dianggapnya bagian dari suara rakyat dan lain sebagainya. Itu pasti sih. Tapi setidaknya kan agak ini juga menjadi opsi baru ya. Mungkin ini jadi presiden juga ke Yes. depannya. Ada yang nggak puas lagi bisa jadi 2029 2024 ya lewat hak angket lagi atau whatever ya guys hingga DPR lah. Artinya adalah ini menjadi sebuah terobosan baru yang sebenarnya kalau dari sisi gue yang lihatnya adalah ini hal unik yang bisa jadi batu loncatan kalau misalnya agak hal soal pemilu segala aja nggak mesti Bawaslu sama MK loh. Kalau misalnya udah sesistemik itu menurut mereka dan lain-lain ya bisa dibawa ke DPR sebagai bentuk pengawasan kepada pemerintah. Tapi gue agak teknis ya, gue Iya. agak teknis mau masuk ke gini. Misalkan, oke, hak angket jalan, Iya. ya disetujuin oleh beberapa Iya. anggota praksi dan lain Iya. sebagainya. Tapi nggak selesai nih sampai Oktober. Nah, secara hukum tata negara, apakah nanti parlemen yang baru itu akan mulai dari awal atau melanjutkan hak angket ini?
Ini sebagai pengetahuan gue adalah kalau gue ya, gue di pemahaman gimana kalau misalnya sudah ganti rezim ya sudah selesai semuanya. Artinya kalau misalnya nggak selesai sekarang, ya nggak bisa dipending. Maksudnya ya udah selesai sekarang ya udah nggak selesai sekarang ya udah nggak jadi apa-apa. Berarti hilang aja. Hilang aja. Sama kayak lu nonton konser beli tiket sekali aja bos gitu ya. Jadi nggak berlaku untuk konser-konser selanjutnya Karena kan? legitimasi mereka sebagai anggota DPR yang berhak untuk mengajukan hak angket hilang setelah mereka sudah ganti periode kan. Oke. Artinya kadang ya, kalau sia-sia juga kalau bener nggak timelinenya udah nggak masuk, Iya. ya kan? Jadi nggak pasti juga ya. Tapi gua menariknya gini loh. Maksudnya ada mekanisme di mana ketika tidak tidak puas atau misalnya menemukan satu pelanggaran itu mungkin bisa dibawa melalui mekanisme Bawaslu. Kemudian dalam periode tertentu misalnya tidak ini ya dibawa juga ke jalur MK misalnya begitu. Nah, gue pengen tanya menurut lu gimana posisi antara KPU, Bawaslu dan juga MK kok sampai ada malah opsi-opsi untuk menyuarakan ini hak angket jadi yang akhirnya malah jadi polemik kan sekarang gitu. Ya menarik agak karena agak susah sih. Trust publik pun ke semua lembaga itu kan juga lagi kurang ya. FDN maksudnya MK dengan keputusannya soal kemarin pencawapres akhir lepas Ki Gaguk apa nggak dukung ya. Tapi kan itu juga menjadi salah satu hal yang secara etik bermasalah. Itu fakta hukum yang nggak bisa dibantah gitu. Habis itu KPU dengan si rekap yang paling bermasalah sekarang, kemudian distribusi GPK segala macam yang ya kalau GPK segala macam gue mungkin masalah rakyat lah, masalah dari zaman dulu lah. Tapi si rekap segala macam kan dari zaman pemilu kemarin 2019 kan ini jadi hal yang jadi ngacuan. Sekarang kalau misalnya berantakan begini, apa tadi gue lihat cuma isinya C1 doang, tidak ada informasi ke masyarakat. Iya, betul. Ini berarti kayak bukti doang. Oke, ini ada buktinya gitu. Tapi tidak ada informasi digitalnya kan. Ini jadi bermasalah gitu. Emang sudah ada masalah di situ. Bawaslu dengan segala tindakannya pun juga bermasalah secara etik kan, karena dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP itu. DKPP juga ada dugaan pelanggaran juga. Artinya adalah emang lagi agak diskus di sini. Tapi dengan adanya diskus ini maka kenapa ini bisa muncul? Logika dasarnya sih sebenarnya di situ sih sebenarnya. Tapi kalau kita balik, bentar, dikit doang. Apa namanya? Tadi kan lu ngulang ngulang terus lah soal distrust itu kan. Publik nggak percaya terhadap mekanisme yang berjalan di KPU, Bawaslu dan yang lain lah gitu, yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Menurut gue ini cukup bahaya. Kenapa gini loh? Mereka ini kan penyelenggara pemilu, Sat. Kalau misalnya kita lihat lagi dari kacamata tata negara atau hukum tata negara, penyelenggara pemilu ini terdiri dari KPU, Bawaslu, begitu kan. Kemudian Presiden, DPR, DPD itu mereka setara dalam konteks ini adalah sebagai peserta pemilu. Sekarang make sense gak? Gue pengen tanya maksudnya pendapat lu. Bisa nggak sebetulnya peserta menyetir atau apa namanya menyetir penyelenggara? Kan Presiden, DPR, DPD ini kan sebagai peserta pemilu. Betul. Si penyelenggara ini kan KPU, Bawaslu. Make sense gak sih untuk disetir gitu? Maksudnya pun kalau mau ngomongin setir dan menyetir ya, pun dari kita tarik paling ujung ya, bagaimana Bawaslu ataupun KPU dibuat ya. Terlepas juga gak KPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal etik ya. Tapi Bawaslu KPU sendiri kan pemilihan komisionernya. Itu yang pertama, dia seleksi dari presiden. Ada kemungkinan nggak kalau misalnya itu all presiden sebenarnya pas dia masuk ke DPR, bisa aja kan? Mungkin aja. Kemudian dia meski masuk ke DPR Komisi 2, dia mesti dipilih lagi, proses lagi, pemilihan lagi, voting segala macamnya. Walaupun juga bisa kayak kemarin musyawarah mufakat ya. Tapi apakah itu nggak ada konsensus quote and quote politik antar anggota DPR terhadap komisioner siapa yang ini? Bahkan sempat viral loh waktu kalau kamu jujur ya. Itu kan misalnya ini anggota ini siapa? Itu kan juga ini ada. dari mana? Ini dari mana? Ada juga maksudnya. Di gue ya ngeliatnya itu gue gak mau nimbulin diskus ke penyelenggara pemilu ya, karena lagi-lagi mereka lagi lanjut dan juga harusnya mereka netral. Cuma di sisi lain adalah ada ruang diskus yang mungkin muncul, ada potensi-potensi yang harusnya dengan kondisi kayak gitu coba dikutuk oleh KPU dan juga Bawaslu dengan adanya si rekap dan juga kemarin beberapa tindakan KPU yang lebih akomodatif ya di pemilu kayak gini ya, kayak misalnya buat pemilih pindah lebih gampang dan sejenisnya, itu harusnya jadi hal yang positif ya. Tapi di sisi lain kan diskus ini yang akan terus terjaga selama ada ruang-ruang potensi dan ini ya mungkin ya susah sih untuk. Gue sih sepakat ya bahwa kalau kemudian politisi distrust dengan penyelenggara
pemilihan umum ya event itu KPU, Bawaslu, toh mereka kan yang milih. Betul. Bener nggak? Iya. Nah, Iya, Bang, itu maksud kan gua. kayak lu nggak percaya tapi lu kan dulu ikut di sana untuk memilih ya kan? Iya. Lu kemudian kalau lu jagoannya kalah, lu kemudian nggak percaya. terima. Lu kayak maksud gue, lu nggak fair juga dong begitu. Kalau lu Iya. ya ini kan jadi ini udah berjalan, lu tiba-tiba nggak percaya gue. Kemudian gue nggak mau masukin bola gugatan ini ke Bawaslu karena gue udah gak percaya. Gue nggak mau masukin bola ini ke MK karena gue nggak percaya. Terus lu masukin bolanya ke kamar yang beda gitu, yang nggak mungkin juga memutuskan itu apa penyelenggaraan benar atau enggak, ya kan? Tapi untuk maksudnya malah jadi bukan malah nggak masukin bolanya, tapi nyebar lebih banyak sebaran Iya. bolanya. Di MK masuk, Bawaslu masuk, hak angket masuk. Artinya adalah dia malah menambah ruang-ruang baru. Dan ruang baru itu kan ya ruang ramai doang. Ya, artinya nggak fokusnya iya. beda gitu. Fokusnya Saat, beda. maksudnya. Fokusnya beda. Bukan Iya. terhadap penyelesaian. Betul. Ya kan? Ya Tapi benar, sepakat iya gue. kan? Sepakat, iya. Nggak menyelesaikan, Iya. tapi meramaikan. itu. Iya Iya. kan? Meramaikan. Jadi kepentingannya memang untuk crowd juga, Iya. untuk apa namanya? Sebenarnya akan bagus dan baik ketika ini diambil sebagai pembelajaran terhadap kepada publik gitu ya. Iya. Tapi kan masalahnya namanya politisi nggak sebaik itu, atau bahasa gua ngeri juga ini kalau ngomong nggak sebaik banyak politisi yang baik banyak. Tapi maksudnya dalam konteks ini penuh kayaknya, kepentingan lah. iya, kayaknya syarat kepentingan begitu saat. Pasti ya, itu pasti banyak kepentingannya. Dan gue masuk Iya. juga ya. Kalau menurut gue gini juga bang, ada faktor mereka nggak yakin kalau ini dimasukkan ke Bawaslu bakalan menang. Mereka nggak yakin kalau ini dimasukkan MK bakal menang. Akhirnya mereka punya gelanggang sendiri nih. Ya gue nggak yakin juga bakal bagus. juga. Tapi setidaknya gue, oh lu kalah, lu harus dong maju sampai ruang-ruang kesempatan itu nggak ada sama sekali kan, sampai begitu kan? Iya. Nah iya, benar nggak begitu? Dengan kondisi yang ada sekarang, mungkin kesan yang ditimbulkan kayak gitu sih. Yes. Kan kita nggak bisa menafikan kalau misalnya ada ruang-ruang baru yang dieksplorasi, malah justru malah membuat kayak ini malah dibuat makin crowded ini semua penyelenggaraannya gitu. Terlepas ya itu kalau secara hukum masuk konstitusional iya, tapi kan ada sisi-sisi publik yang emang nggak bisa kita bohongin gitu. Dan masalah gini juga, pernah nggak ada mungkin ini ya di apa Iya. Fakultas Hukum UI itu mungkin punya riset atau apa, ada angket terkait penyelenggaraan pemilu dari semenjak pemilu dilakukan. Sebenarnya belum ada riset yang spesifik soal itu kali ya, dan juga belum ada kajian ilmiahnya gitu. Tapi sepanjang ini mungkin basis on personal view ya, dari gua adalah pernah ada angket soal pemilu waktu 2009 kalau kita ingat. Waktu zaman SBY menang 60% satu putaran itu Oke kan. ya satu. Yang itu waktu itu GPK bermasalah kan. Yang itu semua orang rame, Ya, viral segala macamnya, ya, dan itu buat orang kayak hak angketnya maju. Jadi tapi ya ujung-ujungnya ya cukup gak ada, maksudnya gak ada tindak lanjut selain ya crowd, dan juga at least agak ruang terbuka untuk ngebuka ini bermasalah loh gitu. Oke nih, sepanjang tadi kita diskusi, Iya. gue pengen nanya nih, menurut pandangan lu saat, Iya. emang ujungnya atau akhirnya kemana sih kira-kira ini dari rame-rame atau polemik angket ini? Iya, ujungnya Gitu. kemana ini ujungnya? Iya. Ujungnya kalaupun ini ada pengajuan resmi, Oke. kemudian diterima oleh DPR ya, setiga-tiganya adalah ada ruang buat mungkin yang merasa kerzolimi ini quote and quote, dan yang kalah ini adalah untuk menyuarakan ataupun ngeliatin loh, ini ada bukti ini. Terlepas lagi-lagi belum tentu kalau membalikkan hasil pemilu kan. Yes. Karena kecurangan ya pasti ada di mana-mana. Tapi kan maksudnya apakah kecurangan itu signifikan sehingga bisa nge-overturn the result? Yes, Kan betul, enggak. Tapi seenggaknya ya mereka punya ruang untuk menyampaikan ini ada masalah nih, ini ada masalah gitu. Balik lagi ke situ ujung-ujungnya. Tapi kalau gue dari sisi psikologis kalah ya, Iya. ruang untuk menyuarakan perasaan itu harus ada bang. Ya itu pasti sih. Iya, Ya, bener. Iya kan? Kayak buat ngomel-ngomel aja kan. Iya, itu harus ada bang. Iya. Harus ada Bener. ruang untuk menyuarakan kekecewaan itu harus ada. Iya. Dan itu mungkin arahnya ke sana. Ketika ruang itu, ini lewat angket bisa nih ruang itu dimasukkan ke sana. Dan bolanya menunggu itu tadi
apakah itu nanti dimainkan oleh A, B, C, D kemana ya belum tahu juga. Belum tahu Karena juga. nunggu yang penting berjalan aja dulu. Iya. Kok gue ngelihatnya begitu. Iya. Ya, kalau kata Prof Jimli gini, gue dengar statementnya beliau ya, Prof Jimli Asid gitu bilang ini adalah satu upaya atau upaya mengakomodir kemarahan warga negara dengan cara-cara yang lebih bijak. Iya. Kira-kira begitu. Betul. Daripada turun ke jalan, bakar ban segala macam. Ini menurut Prof Jimli ya. Katanya ya lebih baik disalurkan melalui Hak angket. ya hal-hal semacam ini. Gitu kata Prof Jimli. Sepakat. Karena maksudnya adalah kayak yang gue selalu statement soal hak angket ini ya. Seenggaknya ini gak bakal ngubah apapun. Gak menghasilkan hasil. Bahkan mungkin jadi alat bukti di MK pun kalau misalnya setiap apapun kejadian dengan MK udah mulai running belasan Maret tuh ataupun 20 Maret untuk perselisihan hasil yang nggak mungkin juga. Seenggaknya benar ruang buat mengakomodir supaya kemarahan ini malah jadinya terlokalisir ataupun lebih dalam forum yang beradab gitu loh, nggak langsung di jalan ngomel-ngomel ataupun segala macamnya. Tapi gue kalau ngelihatnya jangan sampai kalau hak angket ini digulirkan jadi arena penghakiman Yes. pihak-pihak tertentu kepada orang yang dianggap Iya. diduga Iya. melakukan A, melakukan B, melakukan C. Karena mereka bukan pihak yang bisa mengadili, Yes. ya kan? Ini cuma ruang untuk mempertanyakan, Yes. Iya. Menyelidiki. Iya. ya kan? Ya mungkin menelanjangi hal-hal yang Iya. tabu ketika dibahas di mana-mana. Iya. Ya. Tapi jangan sampai ini jadi ruang untuk penghakiman. Iya. Sepakat sih, maksudnya ruang penghakiman mungkin maksudnya adalah tergantung bagaimana nantinya proses berjalan ya. Ya. Dan apalagi dan juga mekanisme ataupun bagaimana fakta-fakta dibuka itu kan juga menentukan apakah nantinya akan ada penghakiman di situ atau mungkin pertanyaan yang muncul kan. Nah balik lagi ke situ, tapi yang gua harapkan sih kalau misalnya ada hak angket ini adalah fokusnya sebenarnya edukasi publik sih, perbaikan ke depannya. Sepakat. Maksudnya keterbelahannya harus dibiasain juga. Maksudnya kalau ngakuin negara demokrasi ya, maksudnya hal biasa beda, biasa berantem segala macamnya itu diakomodasi. Makanya dengan adanya hak angket ini menurut gua secara konsep negara demokrasi ya, ini jadi hal yang advance dibanding mungkin waktu 2019 baru aksi di jalan semata, 2014 juga baru di depan MK. Ini kan sebuah terobosan maju, advance kalau misalnya hak demokrasi itu bisa masuk ke ruang parlemen loh. Yes. Bisa diakomodasi loh. Artinya adalah publik agak kerasnya kembali ke institusi-institusi yang emang harusnya dia menyampaikan aspirasinya. Oke. Tapi menurut lu ini akan jadi sebatas simbolisasi saja atau memang betul-betul bisa kita terapkan sebagai warga negara dan juga bangsa secara utuh? Karena gini, gue sih ngelihatnya secara sosiologis negara kita ini kan memang aspek ininya dulunya itu ya feodal gitu Pak. Iya kan? Dari bekas kerajaan, kemudian juga warga negaranya terbiasa untuk melakukan hal-hal yang memang katakanlah ya feodal gitu. Gimana sih, gue agak susah mendeskripsikannya, tapi lu paham lah maksud gue. Nah pertanyaan gue tadi sebenarnya jadi simbolisasi aja atau gimana nanti nih? Kan lu bilang tadi advance gitu kan terobosannya. Sebenarnya kalau dari gue pribadi ya, yang pas dikejar paling utama tentu simbol. Karena nggak bisa bohong apapun nantinya kejadian. Simbol perlawanan. Simbol perlawanan, simbol nantinya ada ruang Eksistensi politisi. Iya. Simbol-simbol, ini semua simbol-simbol. Ibaratnya dari hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, ini yang paling panas air-air ya kan. Makanya ini kayak eksistensi, wah ini gue ada nih. Iya. Simbol-simbol semua sih. Artinya adalah ya kalau misalnya ngomongin subscription-nya agak. Permasalahannya agak konkret jelas. Buktinya ada, tapi lagi-lagi untuk ngomongin setiap hal di publik dan juga penuh dengan showbiz kayak sekarangnya apalagi hak angket betul. Pasti orientasinya ke simbol. Iya karena kalau menurut gue gini sih. Oke lah itu satu terobosan yang advance gitu, tapi jangan sampai ya bertahan di simbolisasi itu aja. Kalau memang kita mau melangkah 2, 5, 10, 11, 100 langkah ke depan sebagai negara kan gitu. Jangan sampai juga jadi entertainment. Ya. Nah, ini tuh jadi kayak pertunjukan artis-artis Senayan. Itu juga menarik itu. Iya. Gitu. Jangan sampai begitu karena takutnya cuman begitu aja. Ya kan? Menariknya gini, takutnya apalagi untuk ini kalau kita ngomongin soal
keterpilihan anggota DPR yang sekarang banyak dari kalangan artis, Bang. Oh iya. Kayaknya gitu. Bisa. Iya. Gitu. Terus apa namanya, dan maksud gue sih ngelihatnya lebih ke kalau bisa sih kita sepakat untuk menjaga marwah negara ini supaya dari presiden pertama sampai presiden sebelum Pak Jokowi menurut gue ketika dia mau mengakhiri masa jabatannya selalu ada turbulence dan bahkan cenderung landingnya itu kurang soft. Iya. Gitu. Maksud gue sih lebih kepada pengen ngajak ke teman-teman, ke pemirsa, ke semua lah untuk gimana kita menjaga kondusivitas negeri kita tercinta gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang malah membuat cedera ataupun juga rusak negara kita di mata internasional kayak gitu. Yes. Sepakat. Sepakat sih. Ya terlepas dari apapun nantinya bakal kejadian ke depannya ya. Soft landing pun tidak ada presiden sampai sekarang, bahkan ya kalau buat gue ya, Presiden Jokowi dengan segala pencapaian beliau 9 tahun ke belakang ya pada akhirnya tidak akan berakhir dengan soft landing. Yes. Oke. Dengan segala maksudnya dengan segala kericuhan ini, hak angket segala macamnya masuk gak masuk, seenggaknya kan ada hal yang membuat batu sandungan dalam dia landing gitu. Tapi setidaknya yang harus dipertahankan adalah transisi yang soft ya. Ya. Dari SBY ke Jokowi pun ada tim transisi yang soft. Ya. Mega ke SBY kan lepas dari apapun itu, orang-orang SBY di kabinet pertamanya pun kebanyakan juga orang kabinet sebelumnya. Ya. Pun kabinet Mega dan juga kabinet Gus Dur. Artinya agak coba keberlanjutan yang coba dipertahankan di situ sih sebenarnya. Buat masih ini soft semua. Ya karena kalau riwa-riwa panas-panas ya yang kasihan kan rakyat sendiri. Iya. Ya kan? Ya sekarang tekanan di ekonomi udah tinggi juga, ya kan? Ya mendingan menurut gue sih urgensinya tuh ya stabilitas ekonomi politik lah. Sosial bisa terkerek kan kalau dua-duanya itu stabil kan. Kayak gitu sih. Jadi ya secara konstitusional kita hormatin. Ya kan? Kita hormatin. Tapi kalau kemudian jangan sampai ini jadi ajang yang tadi kita diskusiin, ya kan? Kayak gitu. Sangat disayangkan. Saling sayangkan. Gitu. Oke, Bang. Oke. Udah. Siap. Gimana? Makasih banyak Satrio Alif udah hadir ke Bebas Bicara. Dan memang podcast ini dirancang untuk berbicara sebebas-bebasnya, untuk meresonansikan suara-suara kebebasan dalam alam demokrasi kita, tapi tetap disampaikan secara lugas dan bertanggung jawab. Itu yang penting. Baik, kita tunggu buka-bukaan lagi di podcast ini. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Satrio. Terima kasih Satrio. Oke. Siap.